Oh, gue bilang mungkin karena dia pakai behel ya. Gue dengan alasan kayaknya kena behel lu deh, gue bilang. Oh ya udah, akhirnya ya udah kita tetap lanjutin main. Halo guys, welcome back to Kreatok. Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi spesial banget ya, karena kita nggak pernah mengundang tamu laki-laki ya kan. Dan sekarang kita kedatangan tamu laki-laki yang ceritanya menarik juga lah guys, nggak kalah menarik. Kita kedatangan dengan Kak Agus. Halo. Terima kasih Kak Agus sudah datang ke Kreatok. Aku penasaran nih Kak Agus ini kan salah satu tamu Kreatok yang mengajukan diri untuk bercerita gitu. Yeah. Apa yang membuat kamu tertarik untuk mengajukan diri dan bercerita nih di teman-teman Kreatok? Biar pengalaman ceritanya aja sih, biar tahu untuk pengalaman gue sebagai gue pernah ngelakuin seks kayak gitu. Yang bisa dibilang agak berbeda dan agak unik daripada mungkin cowok-cowok lainnya gitu lah ya. Betul. Nah, si Agus ini punya pengalaman menarik, yaitu dia bisa mengetahui yang namanya tingkat seksual itu semenjak dari SD. Iya. Nah, gue penasaran banget nih, kenapa lo bisa tahu dari SD? Sedangkan gue ya, kalau zaman SD gue tuh masih yang kayak nggak tahu apa-apa nih, ngeblur tentang seksual tuh nggak tahu. Nah, kenapa lo bisa tahu yang namanya seks? Awalnya itu dari mana? Awalnya itu emang sebenarnya dari perempuan sih sebenarnya. Bikin penyebab yang akhirnya lo tahu terjerumus gitu. Iya, dan itu juga awal-awal gue juga nyobain latihan dulu gimana caranya ciuman sih ya kan. SD bro? Iya, itu pas SD. Pas SD. Oh berarti ceweknya itu emang notabene-nya udah lumayan lebih tua daripada lo? Udah umur berapa tuh kira-kira kalau lo ingat? Kira-kira itu waktu gue masih SD ya, berarti dia udah umur 18-an. Oh ya berarti udah lumayan jauh ya umurnya. Dan itu orang yang lumayan lo kenal? Apa yang kayak bener-bener lo baru tahu nih? Dan itu kebetulan itu teman waktu gue kecil sih. Oh teman kecil? Iya, hitungannya emang dia kakak-kakaan gue. Oh, terus akhirnya dia ngajakin lo pertama kali ciuman dulu tuh? Iya, ciuman dulu. Dan itu pertama kali ciuman gue di komplek, dan itu notabene di kuburan. Wow, cari definisi mencari tempat yang paling sepi gitu lah ya. Iya, betul. Terus dia ngajak lo tuh, yang gimana tuh waktu itu? Lo masih inget gak cara dia ngajak lo untuk akhirnya lo mau gitu? Caranya emang lu mau nggak seks sama gue, tapi kita ciuman dulu. Dan itu pun gue juga pertama kali sama sekali nggak kenal sama yang kayak gitu-gitu. Dan akhirnya gue nyobain gimana sih cara ciuman kayak gitu-gitu. Itu saat itu langsung berarti cara ciuman langsung apa praktekin di saat itu juga? Praktekin juga di situ juga. Terus feeling pertama kali lu sebagai anak SD merasa ciuman itu apa? Feeling pertama kali? Enak sih, karena gue masih kecil ya kan, dan gue belum pernah ngerasain hal kayak gitu. Ya mungkin karena dulu kecil gue pernah nonton bokep kali ya. Oh iya, waktu kecil pun udah sering? Iya. Gimana taunya tuh bokep dari teman-teman? Karena warnet, dulu gue anak warnet soalnya. Oke, dari warnet akhirnya tahu dan penasaran dan akhirnya diajakin dan nyobain. Iya. Nah pertama kali berarti lu jadi semakin ketagihan tuh untuk nyobain? Iya. Apa yang kayak lebih cari tahu? Akhirnya gue semakin ketagihan, dan emang dari situ kita akhirnya pertama kali kuburan, dan akhirnya diajakin ke rumahnya dia. Di hari itu juga? Di hari itu juga. Oke, terus? Dan setelah itu baru gue ngewe sama dia tuh. Pertama kali waktu SD gue ngewe sama dia. Sama si temen lo itu? Iya. Terus pertama kali, maksud gue kan masih sebiji jagung ya, mohon maaf nih si Joni. Di saat lo masih SD kan masih sekecil itu, terus gimana cara dia ngerasa enak dan lo ngerasa enak gitu? Karena badan gue waktu kecil nggak terlalu kecil-kecil banget sih waktu SD. Badan lumayan agak besar ya? Ya dan menurut lo Joni lo di saat itu ukurannya udah lumayan agak besar? Betul. Oke, dan mungkin karena itu juga ya dia ngajak lo ya, bisa jadi ya. Tapi gue jujur ya, hampir pernah ketakutan pertama kali tuh ngewe. Gue mikir, ini orang bakal hamil apa enggak? Sedangkan umur gue masih kecil. Iya. Kan gak lucu banget anak SD gitu nikah. Posisi juga, lampu posisi mati, dan itu gue nggak tahu gue keluar di dalam apa enggak. Karena gue belum ngerti kayak gitu. Dan emang dia pernah hampir, kalau hamil dia minta tanggung jawab, sampai keringet dingin gue tuh di situ. Oh dia pernah hamil juga? Enggak, kalau misalkan takutnya hamil ya takutnya. Udah. Terus tapi untung enggak kan? Tapi kayaknya masih di umur segitu masih belum aktif juga sih spermanya. Maksudnya belum bisa membuahkan seorang bayi gitu kan dengan umur segitu. Terus akhirnya di malam itu akhirnya main selesai. Terus jadi lebih sering ngajak tuh
si ceweknya? Setelah itu kayak udah enggak sih. Gue cari malah cewek yang lain. Oh, justru elunya yang mencari-cari. Iya. Gimana tuh cara lu mencari sebagai seorang anak SD untuk cari pasangan main gitu? Kayak ya udah kita kayak pacaran dulu, baru kayak awal ngajak ciuman dulu, dan lu mau nggak nih ngewe, udah gitu doang. Gitu. Dan lu jadi lebih sering untuk nonton bokep ya? Enggak lebih sering sih, malah pengen langsung praktekin aja karena. Nah, tapi kan lu butuh wawasan caranya. gitu. Benar. Iya kan, jadi Betul. lebih sering. Iya. Berarti lu nggak pernah yang namanya ngocoy juga nggak pernah tuh? Wah, Jadi lebih alhamdulillah. sering. Sering karena. Lebih sering main. Iya, sering main. Tapi mungkin karena semenjak sering ngewe jadi mungkin karena keluar cepet ya, tapi gue punya trik tuh. Apa tuh Gue triknya? sebelum ngewe, ya kan kayak gue pura-pura buang air besar. Padahal gue ngocok dulu. Biar keluar gue lama. Emang gitu ya? Iya. Oh, jadi kalau misalnya lu keluar dulu nih, oh iya sih kan ininya rehatnya agak lebih lama gitu Iya. ya. Tapi emang masih bisa bangun tuh? Masih. Oh, tips juga ya buat para lelaki di sana ya? Itu tips tuh ya kan. Sebelum ngewe lu ngocok dulu. Karena itu bisa memperpanjang durasi. Iya, benar. Tapi lu tau dari mana itu? Tahu dari teman ke teman sih sebenarnya. Tapi Berarti ada lu- yang bilang emang pakai tisu magic. Menurut gua kalau tisu magic bikin lu sakit doang, panasan soalnya. Iya. Tapi kalau mungkin kalau zaman dulu masih banyak tisu-tisu yang panasnya tuh terlalu panas dan kebas gitu lah ya. Iya. Nah kalau kita ada tisu King Horse itu rasa kebasnya tuh sedang. Iya. Terus jadi sensasi bersintanya lebih tahan lama juga. Jadi lo nggak perlu alasan buat boker nggak, lo tinggal pakai King Horse. Oke. Nanti sensasi bersintanya lebih tahan lama. Udah gitu dia rasa kebasnya sedang juga nih. Jadi kan kalau lo bilang kebas jadi nggak enak kan. Betul. Nah kalau ini dia kebas tapi tetap enak. Soalnya Oh. kebasnya sedang-sedang gitu. Nanti lo kalau mau tahan lama bisa pakai King Horse. Wih, boleh nih. Oke, karena Ntar lo kita- jadi addicted gitu kan dengan Iya. seksual gitu. Oke, kita balik lagi. Terus akhirnya setiap lu pacaran biasanya emang ceweknya yang doyan juga tuh. Iya, doyan juga. Apa yang pertama kali lo ajarin biasanya biasanya kan cewek-cewek gitu juga masih pada polos kan? Iya. Masih pada perawan. Kenapa lu mau menjebloskan seorang anak perawan? Bukan rata-rata perawan sih, emang udah nggak perawan yang gue dapet. Oh, justru lu udah nggak perawan. Justru Di teman SD lu itu apa udah beranjak ke SMP nih? ini yang meranjak SMP. Waktu di SMP itu malah gue dapet seorang anak Arab. Anak apa? Orang Arab. Orang Arab, oke. Iya. Heeh. Dan itu gue pacaran sama dia dan gue mesum di toilet sekolah. Itu dia yang ngajakin. Dia yang ngajakin Iya, tuh ya? ngajakin. Oh, berarti emang semua Arab emang ini ya, libidonya tinggi ya, Iya, seksualnya? nggak semua Arab dia. Gue nggak tahu deh emang deh. Iya, tapi kebanyakan. Cowok-cowok pun banyak, maksudnya banyak juga teman-teman kita yang cerita kalau Arab tuh emang libidonya lebih tinggi, Iya. tingkat seksualnya. Begitupun cewek ya? Betul. Padahal masih zaman sekolah. Itu zaman sekolah. Gue juga heran kayak gue waktu lagi di tangga kan karena sering nongkrong di tangga. Dan nggak sengaja dia lewat. Dia ngrepein gue, megang tete gue. Gue bilang maksudnya apa nih? Ya udah kita ke kamar mandi. Ya udah gue gas, ya kan. Gue minta teman gue, bagusnya gue punya teman Saling menjaga saling gitu ya? menjaga, suruh jagain di luar. Oke, Buat tapi nggak kita- gantian kan? Enggak, kan itu cewek gue soalnya. Oh, udah pacaran. Iya, udah pacaran. Terus dia jadi sering akhirnya dia yang malah ngajakin tuh. Iya, Terus habis itu kalian main gaya apa itu waktu itu? gayanya itu ya karena di toilet ya, gaya berdiri. Berdiri aja lah ya. Iya, gaya berdiri. Mainnya aja. main cepet itu lah ya. Main cepet. Terus akhirnya teman lu juga ini nggak pengen juga nggak tuh? Kayak nyari cewek juga nggak? Kepengen sih, makanya dia sampai minta cara sama gue. Gue bilang, ya gue nggak bisa cara apa-apa, cuman emang modal pede aja. Karena emang gue jujur orangnya pede ya. Pede Iya. nomor satu lah ya buat Iya, deketin pede nomor cewek. satu, ya. Tapi akhirnya gimana tuh lu bisa dapetin cewek Arab tuh? Dengan cara apa lo? Pernah sih waktu lagi kayak awal-awal baru masuk sekolah tuh Apa sih namanya? Ospek. ospek. Dari situ teman gue ada yang nantangin dan kebetulan nih cowok anak racing. Oke. Dan gue emang bukan anak racing kan. Si anak racing kan biasanya kayak dulu zaman-zaman racing dapet cabe-cabean gitu Oh, kan. iya. Dia nantangin, lu bisa nggak dapetin tuh cewek? Heeh.
Gue bilang besok gue juga bisa, langsung gue dapetin. Anjay. Ya udah, kira dulu zamannya BBM kan, kita pakai PIN. Gue minta PIN BB-nya dia. Ya udah, gue chat chat biasa. Akhirnya gue tembak langsung, dia mau. Dan itu emang taunya nih cewek taunya lebih hyper dari gue. Oh, gitu. hypernya gimana tuh? Ya hypernya yang tadi gue bilang kayak Ngajak main di WC, ngajak main di WC. Ya? Terus kayak lagi di toilet, lagi di bioskop pun anjing. Nah kita lagi nonton ya kan. Bikin gue sange deh. Dia ngapain? Ngeraba-raba jodoh lo gitu? Ngeraba-raba, iya. Terus akhirnya nggak main kan tapi? Nggak main lah. Yang ada gue di ini. Tapi Gak mau kan lagi asik dengerin podcast, tapi keganggu sama sensornya? Mending kamu join di Kreatok VIP sekarang, karena no cut dan no sensor. Dengan bintang tamu yang lebih hot dan pembahasannya eksklusif. Yuk join Kreatok VIP di Noise sekarang. Ngoceh manja gitu lah ya, sambil nonton gitu. Iya. Berarti emang hyper banget tuh cewek ya? Parah sih hyper. Berarti lu sering main tuh sama dia? Cuman ya itu yang terakhir 2 kali doang sih. Habis setelah nonton kita langsung check-in. Langsung check-in tuh, anak SMP tuh ya, anjir gue SMP aja masih petak umpet anjay. SMP dah. Gue juga pertama, kayak dulu gue sebenarnya anak majelis sih. Wow, ya, makanya gue sampai teman gue heran ngapa lu jadi bisa kayak gini ya, gue nggak tahu deh. Karena pergaulan ini ya, karena itu tadi ya, awal penyebabnya ya karena lo diajak itu sebenarnya kan. Pemicu lo untuk jadi semakin liar tuh gara-gara dia kan sebenarnya. Terus akhirnya lo jadi mencari-cari tahu. Terus dari SMP berarti lo setiap punya pacar tuh pasti lo ajak main tuh? Pasti gue ajak main. Dengan cara modus apa tuh? Apa yang kayak emang dari awal lo udah bilang kayak gue suka main nih, lo pas terus main sama gue? Enggak sih, kayak ya udah lu mau enggak gitu aja. Tapi dari depan tuh lu pasti udah bilang nih kayak gue pacaran sama lu, gue mau main gitu. Iya. Jadi berarti hampir semua cewek emang ini ya, udah maksudnya dari SMP pun udah tahu seksual. Udah tahu ya? seksual. Tapi tipikal yang kayak kalau setahu gue ya, misalnya kan cowok kan lebih sering sharing gitu sama teman-temannya. Iya. Lu kalau misalnya sharing nih sama teman lu jadi kayak ikut pengen gak sih kayak buat dapetin cewek dan cuma buat ngewe doang gitu? Kepengen sih malah. Sering tapi kayak gitu kan? Mungkin karena teman gue tuh kayak kurang pede aja. Pedenya nggak kayak segila. Nggak kayak lu ya? Gue orangnya ya udah gitu. Kalau lo mau alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu ya. Tinggalin aja ini perempuan gitu. Waktu masih jadi bangsat ya. Anjir sih itu sih. Tapi emang pede lu harus tinggi dulu tuh ya. Tuh berarti lumayan mantan lu lumayan banyak tuh di SMP. SMP lumayan, tapi yang menurut gue yang lebih gila tuh di SMK. Justru pas udah SMA ya? Iya, karena dulu gue SMK lebih enak, kayak lebih gampang karena gue main Vespa. Oh, jadi udah ada title lah ya? Iya. Karena gue main Vespa, lebih gampang lah nyari perempuan. Karena dulu tuh zaman gue sekolah, karena punya Vespa, orang tuh cewek-cewek suka tuh yang namanya cowok-cowok Vespa gitu ya? Iya. Nah itulah dari situ lebih banyak dan akhirnya gue kena namanya Raja Singa. Anjir, gue tadi nggak tahu sih Raja Singa tuh apa. Tapi Raja Singa itu kayak semacam ini sih, apa sih penyakit yang gue liat di Google sih emang tulisannya Raja Singa. Kata orang-orang juga pun kayak gitu. Raja Singa tuh sebenarnya kayak lu kencing keluar nanah gitu dan lu merasa kayak sakit aja gitu. Dan kontol lu tuh kayak merasa ngaceng aja, tapi enggak. Tapi kayak apa sih kalau ngaceng tuh berarti keras dan tegang gitu ya? Iya, tapi ini enggak. Emang kayak uratnya turun gitu ya? Tapi tuh dia setiap beberapa menit bakal keluar nanah. Oh gitu? Iya. Secara otomatis gitu ya? Iya. Oh, terus lu periksain akhirnya? Dan itu gue enggak, karena gue masih sekolah. Justru lu kenanya waktu zaman sekolah? Iya, dan itu kelas berapa ya? 2 SMK. Wow. Dan itu gue sekolah malah lagi kadang suka keluar nananya tuh gue lagi pakai celana abu-abu. Mau nggak mau gue harus keluarin dong baju gue, nggak mungkin gue nggak. Iya. Soalnya nembus banget keluar. Iya sih, di celana dalam kalau pakai boxer pun tetap ini ya, nananya tetap keluar ya. Dan itu juga apalagi kelas gue di lantai 2. Aduh, sakit banget sih.
kalau naik tangga, jalan kaki itu gue ngerasain selama 1 bulan. Penderitaan gue tuh bener-bener kayak parah banget sih itu Raja Singa. Makanya pokoknya hati-hati deh. Ya mungkin kalau udah ngerasain tuh perih banget. Cuman gue nggak ngobatin sama sekali. Dan itu emang sembuh sendiri. Tapi konyolnya gue, ketika gue Raja Singa, gue tetap masih main. Pinter juga sih lo. Karena gini. Kenapa? Penyebab gue pikir kan, mungkin kalau gue main, gue keluarin lagi peju gue bakal sembuh. Oke. Itu agak ya dalam teori pemikiran lu sih ya. Oke. Taunya enggak, makin sakit, berdarah dah tuh gue tuh di situ keluar darah. Dan gue tuh lagi pernah main, dispongin tuh sama perempuan. Lu jadinya si penyakit ya, emang kurang ajar laki-laki satu ini, menyebarkan penyakit, terus disepongin. Terus dia bilang, kok kok titik lu berdarah kata dia gitu. Oh, gue bilang mungkin karena dia pakai behel ya. Gue dengan alasan kayaknya kena behel lu deh, gue bilang. Oh ya udah, akhirnya ya udah kita tetap lanjutin main. Teman guanya udah merasa sakit, ya udah nggak jadi guanya. Dengan alasan apa lagi tuh lo pas lagi sakit main? Ya gue bilang mungkin karena kena behel lu ini, makanya titik lu berdarah. Oh, abis itu ya udah akhirnya dia bilang juga ya udahlah kita nggak usah main dulu gitu. Iya. Padahal sebenarnya lo menahan sakit gitu ya. Menahan sakit. Itu emang pakai trik gue itu. Anjir, emang maksudnya lu sesering apa gitu sampai lo, berarti kan kalau kena penyakit gitu antara lo yang terlalu sering main atau lo yang terlalu sering gonta-ganti pasangan? Lebih ke sering gonta-ganti pasangan sih. Karena emang gue tuh zaman sekolah, pas di SMK emang ya gitu, kayak sering main micet, terus sama yang gue bilang tadi kenal dari perempuan karena dia suka naik Vespa kayak gitu. Berarti lu tahu micet pun dari mana tuh? Dari teman juga? Micet tuh ya dari teman. Gimana tuh akhirnya teman lo bisa menyarankan lo kayak udah pakai micet aja, padahal kan lo masih anak sekolah gitu. Iya. Kenapa akhirnya teman lo menyarankan lo untuk pakai itu? Karena kalau di micet tuh bagus-bagus pilihannya. Oh, oke. Kualitasnya kualitas unggul ya, Say. Udah berpengalaman lagi kan? Iya, benar. Terus akhirnya pertama kali deh. Hai pendengar Kreatok, sekarang Kreatok sudah hadir di Telegram. Kalian bisa diskusi dan ngobrol sama aku seputar hal 21 plus di sana. Kalian juga bisa request konten Kreatok dan tanya jawab secara langsung sama aku. So, buruan join Telegram Kreatok sekarang. Lu order si cewek BO ini terus akhirnya lu main tuh gimana tuh pengalaman pertamanya? Pengalaman pertama awalnya pernah ketipu dulu sih. Gimana tuh? Gue ketipu uang disuruh transfer 50.000 dengan polosnya gue mungkin ya. Karena emang gue udah pengen banget dengan dapat harga yang murah, dan orang cakep. Akhirnya taunya gue ditipu, pas gue sampai gue paranin ke tempatnya, taunya laki yang keluar. Oh jadi boti nih gue lihat-lihat. Iya kan, akhirnya gue memutuskan putar balik ya udah biar ikhlasin aja lah. Bagusnya 50.000. Iya. Untung 50.000 masih ada untung kan nih. Masih ada untung. Akhirnya ketipu tapi lu nggak kapok tuh. Nggak kapok. Masih Akhirnya tetap lagi ya. Hari itu punya gue gimana caranya gue harus ini. Pokoknya harus ngiwau gitu lah ya. Iya. Gimana pun caranya, akhirnya lu cari lagi tuh di micet. Cari lagi gue di micet. Dapet akhirnya. Dapat. Gimana tuh pertama kali? Cewek dari mana itu yang lo dapet? Dari biasanya mahasiswa ya. Mahasiswi. Mahasiswi, iya. Oke. Ya itu mahasiswi, gue tanya kenapa tapi emang sebelum ini gue orangnya so asik aja sih kayak ngobrol-ngobrol. Kenapa sih penyebab lu kayak gini-gini gitu? Karena kebutuhan juga. Oh yaudah setelah itu yaudah kita main. Tapi bisa ada yang lebih jadi teman. Plusnya gitu kalau kita bisa ngelobi, plusnya bisa jadi teman. Jadi malah main gratis. Gue jadi pengen nih main yuk gitu ya. Iya. Emang niat lu kayak gitu ya, niat untuk mencari gitu. gratisan ya. Iya. Bagus, pinter. Bisnis itu emang harus pinter ya. Harus pintar ya Pak. Berarti banyak yang repeat juga tuh lumayan. Yang kayak menurut lo, ini enak nih gitu. Iya. Tapi kalau versi cowok nih, kan gue di sini nggak pernah interview cowok ya. Iya. Tapi kalau versi enaknya cowok, kalau lagi main sama cewek itu gimana sih? Maksudnya kayak mimiunya cewek ini seperti apa gitu yang lo merasa kayak, ini cewek enak banget gitu. Enaknya bener-bener kayak santai sih mainnya. Dia tuh mukanya tuh
Binal gitu ya? Iya. Apalagi emang bener-bener kayak ngelayanin banget. Ngelayanin lo gimana tuh biasanya? Yang membuat lo ngerasa tambah sangeng gitu? Dari dianya yang bikin yang lebih arogannya. Makanya gue lebih demen kayak gitu. Oh, lu lebih suka ceweknya jadi dominan ya? Iya. Lunya yang lebih suka disuruh-suruh gitu. Iya. Misalnya kayak aku mau main ini gitu-gitu Iya. ya. Tapi lebih sering biasanya kalau ceweknya dominan, lu disuruh ngapain tuh? Ya biasanya ya kali gaya gue kayak gue nya di bawah, dianya di atas kayak gitu. Oh, jadi posisi-posisi yang dimana ceweknya yang lebih berkuasa gitu Iya. lah ya. Tapi kalau lo sendiri, favorit lo apa? Kalau untuk masalah jujur ya, kalau gaya-gaya gue yang penting gak penting. Yang penting ya enak seenaknya gue, senyamannya gue sama senyamannya dia gitu. Yang penting emang ya udah tujuan kita emang Explore aja lah iya, ya. explore aja. Tapi kalau menurut lo nih, foreplay itu penting gak sih kalau dalam sebuah seks? Penting. Biasanya untuk lo memuaskan cewek deh gimana tuh? Cara lo untuk foreplay ke cewek? Biasa kalau itu ya pada umumnya ya, kayak mungkin dari leher kali ya. Kita cipok Ciumin. dulu ya, terus dari leher kayak gitu-gitu sih. Itu biasanya emang cepet. Dan apalagi, wah gue kayak sering netek sih ya. Netek tuh lebih cepet itu dia ini. Lebih cepat bikin basah ya? Iya. Tapi kalau Julmek lu suka nggak? Julmek kurang sih. Lebih Tapi kurang ya? iya, tergantung nyuruh dia. Kalau dia mau di julmek ya udah, kalau enggak gue nya nggak mau. Oh, biasanya lu nunggu dari si ceweknya justru. Iya. Tapi kalau jari, main Jari sama jari, pakai jari juga. main. Lebih sering pakai jari lah ya Sering pakai daripada jari. pakai lidah. Iya. Kenapa tuh lo nggak suka pakai lidah? Karena pernah gue pakai lidah rasanya asik. Belum dicuci anjay. Iya, gue nggak tahu dah tuh. Dari situ gue trauma. Gue nggak mau lagi. Emang posisinya waktu itu pas lagi lo mau jilat lagi ngapain? Lagi jilat ya udah Enggak, awal-awal. posisi saat itu misalnya kayak lagi pulang sekolah apa gimana gitu. Kayak pulang sekolah. Oh iya, pantas asin. Iya, Keringetan, Bro. Iya, tapi dari situ kayaknya anjing. Gak enak, Cok. Dia bilang, Anjir, emang asin gua banget ngeliat, gitu ya? Iya. Gua Emang ngeliat, gimana sih rasa Julmek itu gimana sih kalau menurut dalam deskripsi yang lu ingat? gue sampai mau muntah malah. Rasanya pakai ikan asin. Iya, dan kebetulan emang gue nggak suka ikan dan asin-asin, makanya itu gue nggak mau. Gue bilang, nggak mau lagi gue. Kalau Akhirnya masalah trauma lah ya. Iya. Tapi kalau di SpongeBobin deh, pas pengalaman lu ada yang paling ini nggak, paling nggak enak nggak dari semua cewek yang pernah lu main? Ada. Pengalaman terburuk apa tuh? Kalau untuk masalah itu nggak ada sih, enak semua. Yang paling nggak enak deh, biasanya diapain sih kalau cowok tuh yang paling nggak suka dalam posisi seperti apa tuh biasanya kalau di SpongeBobin terus nggak enak gitu? Kayak lagi ini sih tiduran. Di Kurang tidur enak. justru malah nggak enak. Malah nggak enak, gue mendingan lebih duduk, lebih nuansanya lebih enak. Duduk. Kalau Iya. berdiri sama aja. Berdiri nggak enak juga, pegel soalnya. Iya sih, kan tapi itu Pegel. nggak enak. Nggak enak. Oh, Gue tetep lebih nggak enak ya? duduk. Nuansanya Paling enak lebih duduk. dapet. Oh, tapi kalau lagi main posisi paling enak tuh pas berdiri apa pas lagi duduk? Kalau berdiri enggak, gue Pegel sama juga ya? duduk juga. Karena gue emang agak pegelan sih, males, mageran gue orangnya. Lu terima jadi lah ya. Iya. Karena itu sih lu sukanya yang lebih tua sih ya. Iya, Lebih suka benar. disuruh-suruh gitu ya. Terus akhirnya lu berkesimpung nih di micet nih. Iya, Jadi lebih sering. lebih sering. Berarti hampir sebulan biasanya lu berapa tuh kalau cari cewek? Kalau nyari cewek, kalau dapat dari orang tua aja sih. Karena emang tuh emang Duit orang tua bukan ditabung dibuat beli cewek. Kan Iya. emang kadang-kadang anak zaman sekarang ya. itu ya udah buat Buat check-in aja, kesenang-senang ya, gitu ya. senang-senang. Biasanya emang kalau check-in gitu habis berapa loh? Paling ini gue 300. 300 kali main itu ya? Itu waktu zaman gue sekolah sih. 300 tuh menurut gue udah paling oke. Kalau sekarang mungkin ya gope lah. Itu biasanya nginepnya di mana tuh? Dia biasanya tuh di Oyo dia tuh. Yang paling murah lah ya? Iya. Biasanya Biasa. nyari di mana itu loh? Tempat paling murah menurut lo daerah mana tuh? Oh, banyak daerah selatan, Cok. Oh, selatan banyak ya? Iya. Yang menyediakan able dengan Iya, harga bener. ekonomis ya? Bener.
Blok M tuh lebih banyak. Ya iya sih, orang ceweknya dari situ semua. Lu malam-malam aja berjejer kan dari situ. Iya. Tapi lu pernah tuh di Blok M? Pernah, tapi ada pengalaman hal konyol gue. Apa tuh? Jadi gue pernah dapat dari micet Blok M, dan itu dia salah satu mahasiswi. Gue emang main, tapi awalnya nggak sesuai, dan ini emang nih perempuan gue bego-begoin. Oke. Karena mungkin dia anak mahasiswi dan emang dia kebetulan nyari duit pengen instan kan. Gue tahu nih mana yang pemain, mana yang orang lama, mana yang orang baru. Gimana bedainnya? Biasanya tuh gampang lah diajak kayak, yaudah lu mau nggak dispongin gue dulu nih. Kalau biasanya kan orang micet kan langsung maunya main kan. Kalau pemain lama, nih enggak nih berarti pemain baru. Akhirnya gue minta spongin dulu. Udah aku keluar, tapi gue bilang kan kita belum ngewe. Gue bilang, tapi ada tamunya dia. Ya udah, lu ngurusin tamu lu dulu, baru ntar kita ngewe lagi. Itu hal konyol gue sih. Oh jadi dia ngelayanin yang lain dulu, bisa balik lagi ke lu. Iya. Tapi dengan harga yang sama tuh? Dengan harga yang sama. Anjrit. Dan itu gue termasuk hoki buat sih itu dapet tuh cewek. Iya sih, masih anak baru banget sih itu ya. Padahal kan hitungannya kalau udah keluar ya udah gitu kan sebenarnya. Tapi itu dari Blok M itu? Dari Blok M. Berarti lebih banyak yang anak baru di Blok M justru ya? Ya mungkin ya pada zaman sebelum COVID ya. Iya. Itu COVID. Sekali apa jadi lebih sering tuh lo nyari di situ? Apa yang kayak lo mengandalkan micet? Kalau micet, kalau daerah Blok M jarang sih. Kalau emang dari gimana ke Blok M aja emang mau ngiseng gitu, lagi nongkrong. Tapi berarti selain dari micet dan selain dari Blok M, biasanya lo nyari cewek tuh dari mana? Kayak pernah dating apps gitu-gitu pernah pakai nggak? Gue ke daerah Kemayoran. Tapi alhamdulillah katanya kan mitosnya daerah Kemayoran itu banyak kayak begal ya. Dan gue emang alhamdulillah karena pakai Vespa dan kebetulan tuh gue ngewe sama teman gue juga berdua. Nih teman gue habis menang judi dan gue diajak. Tapi guanya baru kali itu gue ngewe kagak sama sekali sampai dalam kagak ada ngaceng-ngacengnya. Kok bisa? Nah gue nggak tahu tuh karena emang gue lagi nggak pengen. Gue nemenin nih teman gue. Doang. Iya, gue dapet di Kemayoran di yang biasa yang di pinggir jalan lah. Oke. Pinggir jalan. Lu lagi nemu tuh. Lagi lihat-lihat. Emang ini, gue kan banyak tukar pikiran sama tukar pikirannya malah tentang ini cewek sih ya. Kayak tempat-tempat open BO di mana. Akhirnya katanya kalau di daerah Kemayoran bagus-bagus tuh. Oh iya, barangnya barang bagus tuh ya. Iya, kita jelajahin lah ya kan. Kita jelajahin, akhirnya dapet. Ya udah. Pertama, gue awalnya emang naksir, tapi pas setelah sampai di kamar, kok gue bingung. Gue nggak ada sange-sangenya sama lu ya. Aneh nih makanya bilang. Gue bilang dia sampai, kok lu nggak ngaceng-ngaceng? Gue juga nggak tahu. Gue bilang, kayaknya emang gue lagi nggak pengen main. Emang gue nggak pengen main, cuma nemenin saudara gue doang gitu. Oh, tapi kok tumben lu bisa merasa tidak pengen main? Padahal kan lu termasuk hyper. Nah itu dia. Tapi ceweknya menarik tuh ya padahal. Menarik padahal. Gue juga sampai bingung. Yaudah coba lu ini mainnya, iya tetap sama sekali. Terus akhirnya nggak main tuh? Nggak main. Ya udah. Mungkin karena dapat duit panas, yaudah nih nggak sia-sia juga gue ngeluarin duit dan itu gue juga dibayarin sama temen gue kan. Iya sih. Jadi udah cuek aja lah. Berarti lebih nikmat duit sendiri sebenarnya iya, ya. Lebih nikmat duit sendiri kayaknya. Saya dapat cewek iya, dapat enak juga iya ya. Pakai duit orang justru malah gak enak. Malah enak.